Halo, kita lagi nunggu mobil. Apa sih? Ojek online, Grab lah. Apa itu? Ojek itu bukan Gojek. Kita mau nonton, mau liburan dulu. Kita refreshing otak. Kata ber 14 orang. Cowok udah duluan naik motor. Terus kita sama Abi sama Umi. Pira mana Pira? Iya kayaknya tuh adek. Mobilnya nyasar guys. Pira. Udah Pir. Udah panggil. Nah, jadi kita baru selesai nonton nih film Siksa Neraka ya. Gimana nih filmnya, seru nggak? Serem banget. Seru banget ya. Aduh, harus banyak-banyak tobat. Gimana Pak? Selagi nonton filmnya selalu berucap istighfar. Istighfar terus, beristighfar, kayak ingat dosa-dosanya. Semua di bawah sini. Ya nggak apa-apa dah. Nah ini ya, kita coba ini apa komentar ya, kemarin kan udah nonton tuh film Siksa Neraka ya, kalau kita lihat siksaannya tuh berat tuh kalau kita bayangin ya. Orang yang suruh sholat susah, yang suka bohong, kemudian apa lagi tuh, yang berzina, yang apa lagi tuh, judi, siksanya berat-berat tuh, ya. Nah, coba gimana kesan dan pesannya setelah nonton nih? Coba dari inti nih, ya gimana pesan dan pesannya? Nah, coba ya cepat, nyengirin belakangan dah ya. Jadi ini apa? Jadi apa? Jadi bikin sadar gitu. Selama ini kurang sadar. Maksudnya bikin jadi ingat sama akhirat gitu. Udah Pak. Oh, berarti itu yang Bapak kasih tahu nggak sadar-sadar tuh ya. Begitu sadar. ajak nonton langsung sadar. Atau enggak sadar. Berarti harus sering diajak nonton kayaknya nih. Ya dah, gimana itu? Bisa. Kesan dan pesannya nih setelah menonton Siksa Neraka. Apa ya? Jadi nggak delay sholat lagi. Berarti kemana delay. Agak. Terus apa lagi? Ya. Udah itu doang, ngirit amat. Ya udah, Vira, coba itu pesan dan pesannya gimana habis nonton itu kemarin? Takut buat bohong. Hah? Mikir-mikir lagi kalau bohong gitu. Deketin dong, ngomongnya kencang. Biasanya sama si tante, bapak suara siapa nih? Vira. Ya. Takut buat bohong Pak. Buat bohong ya, berarti sama ini bohong ya? Enggak.
Nah, berarti harus diperbaiki tuh ya. Sholatnya jangan delay-delay, kemudian jangan bohong lagi, gitu ya. Terus apa lagi? Udah itu doang. Udah itu doang? Iya. Nah, gantian coba Sandy. Nah. Gimana kesan-kesannya? Nah, pengen nonton lagi. Takut apa sih, biar takut Yang kenceng suaranya. biar nggak ngedelay sholat lagi. Terus yang lain nggak ada? Kabur-kabur nggak? Bohong. Nggak. Nah, tuh. Bohong kan kemarin dikasih contoh juga, terus mana sisaannya berat tuh. Udah itu aja. Hah? Ya dah, kamu gimana? Aku sih pengen berubah aja gitu, yang menjadi yang lebih baik. Wah, Nggak pengen nggak pengen delay sholat, nggak pengen berbohong gitu. Tapi- terus saat malam ya saat malam. Iya pengen sholat malam tapi susah. Kayaknya tonton tidur kali kamu kemarin ya, takut ya tidur. Enggak tidur. Enggak. Enggak. Terus apa lagi kira-kira Udah Bi. yang nggak boleh itu? Itu tuh setoran tuh. Pengen ngobrol restorannya. Nah, jangan pengen ini mulu, pengen apa pulang mulu. Ya dah, ego badannya sekarang saingan Adi nih, yang gendut-gendutan. Iya, ya mah coba ini termasuk ego itu tuh. Ya banyak delay juga tuh. Ya. Ya, apaan coba komentarnya, pesan dan pesannya. Kesannya yang kemarin itu, dari kejadian yang kita tonton kemarin kita bisa belajar kalau kita delay sholat atau enggak sholat itu kita dilempar dari atas, kita dilempar. Kalau kita bohong, nah nantinya di akhirat itu yang menyiksa kita itu yaitu diri kita sendiri. Dan yang kedua yaitu ketika kita bunuh diri nantinya gitu, contohnya kita bunuh diri, gantung diri. Nah nantinya di akhirat itu kita menggantung diri kita sendiri berkali-kali, mati turun gantung lagi, mati turun gantung lagi. Ya itu jalan ceritanya tuh. Kalau kesannya itu menjadi pelajaran buat kita supaya kita bermotivasi untuk melakukan suatu amalan. Contohnya jangan delay sholat, jangan bohong. Dan untuk saya pribadi, semoga kedepannya bisa berubah. Ya, semoga ada film Sisa Neraka yang kedua. Ya dah, Engke. Kalau dari saya untuk videonya mungkin harus diperbaiki lebih baik lagi kalau misalnya untuk videonya. Contohnya yaitu ya jangan anaknya itu jangan dibedain. Jangan dibedain karena kan anaknya semua. Terus yang kedua, bapaknya kan sering sholat di rumah. Harusnya kan katanya laki kan harus sholat di masjid. Terus yang anaknya juga itu, bukannya bapaknya udah sholat di masjid itu? Kan ada yang sholat di rumah juga maksudnya. Sholat sunnah itu kali. Iyalah. Hah? Iya, kalau kita lihat sih kayaknya di masjid tuh, kalau di ceramah-ceramah tuh, ya. Ya awal-awal doang. Itu banyak pendopo gitu. Oh. Iya. Jadi mungkin dia punya musola sendiri kali itu. Itu sarannya buat saya kalau untuk videonya. Kalau untuk kesannya ya videonya itu mungkin harus lebih seram lagi gitu. Supaya emang kalau nontonnya benar-benar bikin termotivasi buat melakukan kebaikan gitu. Karena itu kemarin agak lebih seram, kurang seram gitu, tapi tersiksanya itu kayak kelihatan masih itulah gitu, maksudnya masih belum ini banget gitu. Terus mungkin kalau buat saya sendiri
kesannya ingin lebih baik lagi. Contohnya mungkin sholatnya jangan delay-delay lagi, sholat malam harus bangun istiqomah lah gitu. Terus ya mungkin kita jangan insecure juga gitu dengan nilai kita yang jelek dan keadaan kita yang ini, karena kan pukul dulu tangannya tuh, ya, harus dipukulin dulu. Itu juga jangan dicontoh. Sebenarnya Rasulullah tidak mengajarkan juga kalau nilai kita jelek ataupun yang lainnya dipukul gitu. Tapi kalau masalah sholat itu Rasulullah keras gitu. Nah itu ya. Jadi kalau untuk sholat wajib tuh nggak ada tawaran, maka jangan sampai delay-delay, karena itu ada bekal kita sendiri. Udah Pak, mungkin dari saya itu Pak. Ya udah, Bang Jambul ya. Kalau dari saya sih kurang lebih sama kayak teman-teman yang lain. Setelah menonton film itu lebih ke termotivasi supaya kita lebih dekat lagi sama Allahnya gitu. Apalagi zaman sekarang kan zamannya digital. Anak muda itu lebih seringnya tuh main digital dibandingkan dekat sama Allahnya. Nah, termasuk saya enggak? Iya, termasuk saya. Ya. Jadi kalau udah di depan laptop, jangan lupa ya atur waktunya. Ya, waktu sholat wajib langsung tuh begitu dengar aja responsif, ya, respon cepat. Kemudian kalau udah waktunya, ya misalnya sholat malam, natur tuh tidurnya jangan malam-malam, ya. Nah, tidur maksimum jam 10 supaya bisa bangun. Ya, kalau tidurnya malam-malam, ya udah salah nggak usah bangun. Ya. Nah, ya, memang itu filmnya belum ideal, tapi paling nggak sudah memberikan pelajaran lah buat kita, ya, menggugah mindset, menggugah semangat ya, supaya kita itu bisa istiqomah dan jangan menabrak larangan Allah. Ya, kalau kita gimana kira nonton lagi Pak? Ada yang kedua boleh. Ada ya, ada yang kedua tuh ya, siksa neraka kedua. Waduh. Ya dah tuh ya, mudah-mudahan makin nonton kita itu memberikan manfaat, memugah. Cuma semangatnya jangan semangat itu tuh ya, semangat kendor kenceng, semangat nanya berapa hari hilang lagi, baik lagi. Nah, kalau dia semangatnya istiqomah, insya Allah sampai gede, ya sampai kembali nanti kepada Allah, wah bekalnya itu banyak tuh, selamatlah dunia akhirat. Ya dah, itu ya.